Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para pemirsa fbgku.com yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa mengaji online kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta. Tema malam ini adalah tentang talqin untuk mayit. Adapun tema minggu depan, pekan depan, yaitu Sabtu, itu tentang tarawih. Untuk malam ini kita pembahasan yang ketiga. Dengan demikian adalah pertemuan yang ketiga. Kita membahas tentang talqin lil mayyit. Kita hadiah Fatihah kepada mu'alif hadal kitab, yaitu khususan ila Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mitsalus salis. Contoh yang ketiga. Al-mitsalus salis, contoh yang ketiga. Al-mitsalus salis, contoh yang ketiga. At-talqinu lil mayyiti, yaitu talqin, mengajarkan bacaan-bacaan yang baik, lil mayyiti, untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal. Sebagaimana sebelumnya Syekh Ali Maksum banyak menyebut pendapat Ibnu Taimiyah, itu maksudnya adalah untuk menegaskan saja bahwa sebenarnya kita bisa kompromi dengan para pengikut Salafi yang mengidolakan Ibnu Taimiyah. Karena itulah oleh beliau dikutip biar menjadi pelajaran bersama. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awwali. Telah berkata Ibnu Taimiyah, yaitu pada juz pertama, kata beliau, hadat talqinu al-madhkuru, talqin yang telah disebutkan, yakni talqinul mayyit ba'da dafni, yaitu talqin kepada mayit ba'da dafni, setelah disemayamkan, setelah dikuburkan, dipendamkan. Qad sabata an ta'ifatin minas sahabati, talqin ini telah tetap prakteknya dari sekelompok sahabat. Jadi talqin ini, kata Ibnu Taimiyah, itu telah ada contohnya pada sekelompok sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang menalqin ini? Annahum amaru bihi, bahwa sesungguhnya para sahabat ini, ta'ifah ini, sekumpulan sahabat ini, amaru bihi, memerintahkan untuk dilaksanakan talqin. Siapa misalnya sahabat di sini? Yaitu disebut di sini adalah Abi Umamah al-Bahili, seperti Abi Umamah al-Bahili, wa ghairihi, dan selain Abi Umamah al-Bahili. Kemudian waruya fihi hadisun anin nabi, diriwayatkan tentang masalah talqin ini hadisun, ada hadis, anin nabi, hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu mimma la yuhkamu bisihatihi, tetapi status hadisnya itu tergolong dari hadis yang tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Jadi hadisnya memang tidak sahih. Hadis itu kan ada yang sahih, kemudian ada yang hasan,
ada yang dhaif. Jadi sahih itu ya nilainya, ya mudahnya ngomong itu katakan 80 sampai 100 lah. Kemudian hadis hasan atau hadis baik itu ya nilainya 60 sampai 80. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kalau hadis dhaif, hadis lemah itu ya 60 ke bawah. Seumpama sinyal itu 3 sampai 4 itu hadis sahih. Nah, kemudian hadis hasan itu ya 2 sampai 3, sinyal 2 3 itu. Kalau hadis sahih, hadis hasan itu kalau diumpamakan sinyal itu radarnya cukup kuat. Nah, kemudian kalau sinyalnya itu 1 itu hadis dhaif. Tetapi walaupun begitu masih kategori hadis. Masih kategori hadis. Jadi masih kategori hadis amal-amal. Tetapi kalau hadis dhaif itu didukung dengan hadis lain, maka bisa naik statusnya menjadi hadis hasan. Kendala sinyal, mohon maaf. Ada kendala sinyal. Jadi itu kategori hadis-hadis. Kemudian walam yakun kasirun minas sahabah yaf'alu dzalika. Memang walaupun dilakukan oleh sekelompok sahabat, tetapi banyak sahabat yang tidak melakukan talqin ini. Tetapi kan ada sekelompok sahabat yang melakukan. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadzal talqin la ba'sa bihi. Jadi karena tidak dilakukan oleh seluruh sahabat, melainkan dilakukan oleh sekelompok sahabat, maka kemudian dikatakan Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad, minal ulama, dari kalangan ulama, inna hadzal talqin la ba'sa bihi. Melakukan talqin, mempraktikkan talqin, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu boleh. Boleh, bukan sesuatu yang haram. Boleh. Farahasu fihi, dan para ulama itu farahasu fihi, itu mentoleransi artinya membiarkan praktek talqin itu, menoleransi, membiarkan, tidak melarangnya. Dan walam ya'muru bihi, tetapi sekaligus tidak memerintahkan. Jadi masyarakat yang talqin silahkan, tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Jadi dibiarkan saja. Makanya di sini dikatakan la ba'sa bihi. Jadi para ulama itu tidak memerintahkan juga tidak melarang. Jadi mestinya tidak usah dilarang. Yang tidak mengadakan talqin ya tidak apa-apa, terserah. Tetapi kemudian oleh para pengikut Imam Syafi'i itu dikategorikan tradisi yang sunnah. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Sementara para pengikut madhab Syafi'i dan para pengikut Imam Ahmad istahabbahu, yaitu menganggap sebagai sesuatu yang sunnah, sesuatu yang baik, makanya sunnah, baik yang sunnah. Kemudian wa kariyahu ta'ifatun min ashabi Malik wa ghairihim. Tetapi ada sementara dari pengikut Imam Malik yang memakruhkan, dan selain Imam Malik. Jadi dalam hal ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Pertama adalah para pengikut Imam Malik, sekelompok pengikut Imam Malik dan selainnya ini memakruhkan. Nah, memakruhkan itu tidak merekomendasikan, tetapi tidak mengharamkan. Nah, kemudian yang kelompok kedua adalah para pengikut Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Itu mengkategorikan talqin itu adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah, masnunatun. Amal hadisu alladhi qala annahu mimma la yuhkamu bisihatihi fahadalabtuhu. Adapun hadis yang tadi dikatakan di atas bahwa memang belum kategori hadis sahih, lafalnya adalah sebagai berikut. Qala Abu Umamah al-Bahili, telah berkata Abu Umamah al-Bahili, idza ana mutu, ketika nanti aku meninggal, kata beliau, fasna'u bi, maka kalian berbuatlah
kepadaku, perlakukanlah aku kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah dari Rasulullah. Annasna'a bimautana, yaitu suatu perbuatan yang diperbuat terkait dengan orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kami. Nah, apa yang dilaporkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah memerintahkan kepada kita, kemudian Rasulullah berkata, idza mata ahadun min ihwanikum, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, saudara kalian dari kalangan kalian sendiri, fasawatumut turaba, kemudian tanah sudah kalian ratakan, ala qabrihi, di atas kuburannya, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaknya salah seorang kalian berdiri di hadapan atau di atas dekat kepala kuburannya si mayit. Jadi arah kepalanya mayit begitu, jadi searah dengan kepalanya ya. Nah, kemudian tsummal yakul, maka hendaknya ahad ini, salah seorang kalian ini berucap begini, ya fulanu ibnu fulana, wahai si fulan yang anaknya fulan, yang anaknya ibu fulanah, fa innahu yasmauhu wa la yujibu, karena sesungguhnya si mayit yang ditalkin atau diajarkan ini itu sungguh dia itu mendengar. Jadi mendengar orang yang mentalkin itu dia mendengar si mayit ini. Tetapi wala yujibu, tapi tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab kita nanti kaget nanti. Ini sudah meninggal apa belum? Jadi bisa mendengar di alam barzah sana ini, kemudian tetapi tidak menjawab. Nah, ini kuburan ini memang termasuk maksud saya adalah alam barzah. Jadi ada alam dunia, kemudian setelah kita mati maka kita pindah di alam barzah. Tsummal yakul, maka hendaknya ahad salah seorang kalian ini berkata begini, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan yang menjadi putranya ibu fulan, fa innahu yastawi qaidan, maka sesungguhnya dia di kuburan sana itu digambarkan sebagai seorang yang duduk yang sedang mendengarkan talqin kita. Tsummal yakul, maka kemudian ahad salah seorang kalian ini hendaknya berkata, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan yang menjadi putranya ibu fulanah, fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya si mayit ini itu berkata, tetapi kita tidak tahu ya, tetapi dia berkata begini, arsidna yarhamukallah, arsidna, berilah petunjuk kepada kami, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi ketika disapa ya fulan, kemudian si mayit ini duduk. Nah, ketika duduk dia itu berkata, arsidna yarhamukallah, berilah petunjuk kepada kami. Jadi minta ajaran, minta talqin. Arsidna yarhamukallah, berilah petunjuk kepada kami, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tas'urun, tetapi kalian tidak merasakan. Jadi orang-orang yang masih hidup, yang menemani yang menalkin tadi itu atau yang mentalkin itu juga, itu tidak tahu, tidak merasa bahwa si mayit ini sedang duduk dan sedang minta petunjuk, minta arahan. Arsyidna yarhamukallah. Falyakul, maka hendaknya si ahad ini berkata, udhkur ma kharasta alaihi minad dunya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengajarkan kepada mayit, sebutkanlah apa yang kemudian kamu ini sudah keluar dari dunia,
yang sekarang masuk ke alam barzah, yaitu syahadatlah. Yaitu syahadatlah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Makanya ketika talqin itu kan kita mengajari kepada mayit, kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada kiai-kiai kita itu yang pakai bahasa Jawa, talqinnya sambil membaca supaya tidak grogi, supaya terstruktur begitu. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa campuran. Nah, ini terserah saja. Yang pakai bahasa Jawa akan mengatakan begini, wahai si fulan, ngertiono siro, ketahuilah, kalau dalam bahasa Indonesia ketahuilah bahwa jika malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, maka jawablah, dan seterusnya. Nah ini, jadi talqin itu adalah pengajaran, mengajari tentang kalimah-kalimah yang baik. Wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Wahai mayit, ya, jadi diajarkan, wahai mayit, sesungguhnya engkau rela menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Radita billahi rabba, engkau rela menjadikan Tuhan sebagai Tuhanmu, wabil islami dina, dan menjadikan Islam sebagai dinmu, sebagai agamamu. Wabi Muhammadin nabiyya, dan engkau rela menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wabil Qur'ani imama, dan engkau merelakan menjadikan Al-Quran sebagai imammu, sebagai panutan, sebagai pedomanmu. Nah ini yang ditanyakan oleh juru talqin. Fa inna munkaran wa nakiran ya'hudu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Kemudian sesungguhnya malaikat mungkar dan malaikat nakir ini masing-masing kepada temannya ini menyentuh tangannya temannya masing-masing. Jadi mungkar nakir ini bersentuhan tangan. Wayakul, dan kemudian malaikat berkata, intolik bina mayuk iduna. Yuk kita buyaran yuk. Apa sih yang membuat kita masih duduk di sini? Seperti itu. Jadi maksudnya itu begini. Ketika malaikat mungkar nakir itu sudah mengetahui bahwa juru talqin ini setelah mengajari sesuatu yang benar, yang mau ditanyakan oleh malaikat sudah diajarin dulu, dikasih bocoran begitu, maka kemudian komentar malaikat, wah sudah diajarin, kira-kira begitu, udah diajarin, udah kalau gitu kita bergeser aja. Apa sih yang membuat kita ini masih duduk di sini? Kan sudah diajarin. Nah, kira-kira begitu. Ini sebuah lambang bahwa talqin ini bermanfaat. Talqin ini bermanfaat bagi mayat. Bermanfaat bagi mayat, kenapa? Karena mengingatkan kepada mayat yang beragama Islam bahwa itulah yang akan ditanyakan oleh malaikat. Pernah suatu ketika di dalam ketika ada seorang yang meninggal, seorang kiai meninggal, itu ada kiai sepuh yang ditanya oleh masyarakat, Kiai, sebenarnya talqin itu tujuannya itu untuk orang yang hidup apa orang yang sudah meninggal? Kata beliau, ya talqin itu manfaatnya ya double. Itu bermanfaat bagi orang yang meninggal, karena itu akan ditanyakan oleh malaikat, tetapi juga bermanfaat bagi orang yang hidup. Jadi manfaatnya itu kembali kepada orang yang meninggal dan juga kembali kepada orang yang hidup. Orang yang hidup kemudian kan akan berefleksi, berpikir, oh iya ya, ternyata kita akan meninggal. Kemudian ketika meninggal kita akan ditanya tentang siapa Tuhan kita, Nabi kita siapa, pedoman kita apa. Seperti itu. Jadi bermanfaat bagi orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu. Seorang sahabat yang kritis ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
jika kita tidak tahu ibunya bagaimana? Itu tadi kan disebut ya fulan ibnu fulana. Wahai fulan si anu putranya ibunya. Nah, ini hari Kartini kita ini, hari Kartini, lambang ibu. Nah, ini itu fulan itu tidak putranya si bapak tetapi putranya ibunya. Misalnya apa namanya? Mukhlison. Ibunya namanya Siti. Berarti ya Mukhlison ibnu Siti, wahai Pak Mukhlison, putranya Ibu Siti. Jadi tidak ya Pak Mukhlison, putranya Bapak Bambang, tidak begitu. Tetapi kepada ibu, ini kan menarik. Wahai Mukhlison, putranya ibu. Memang yang melahirkan ibunya, yang mengandung. Nah, ini penghargaan Islam kepada ibu. Jika mayit ini kita tidak tahu siapa ibunya, bagaimana Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala tansibuhu ila Hawa. Kalau kalian tidak tahu ibunya siapa, ya nisbatkan saja kepada ibu pertama kita, yaitu siapa? Yaitu Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Adam. Nah, ini kan menarik. Jadi kalau ibunya tidak ketahui, makanya misalnya ya Mukhlison ibnu Hawa, wahai Pak Mukhlison, putranya Ibu Hawa. Maka lafalnya menjadi ya fulan ibnu Hawa. Kemudian dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani. Dikomentari Imam Syaukani, seorang ulama yang sangat kreatif. Qala al-Hafidz fi kitabih Talhis. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Talhis mengatakan, hadal hadis isnaduhu jayyid. Nah, ini. Jadi walaupun tidak kategori sahih, tetapi menurut penuturan Al-Hafidz, ini hadis ini sanadnya jayyid. Jadi kalau sanadnya jayyid berarti kategorinya adalah hasan. Kategorinya adalah hasan walaupun tidak sahih. Jadi hasan itu hadis yang baik, tetapi tidak sebaik hadis sahih. Jayyid, baik. Nah, jadi kalau angka itu ya 78 begitulah kira-kira, 78. Wa ayyadahu Adya fi kitabaihi Al-Muhtarah wal Ahkam. Dikuatkan oleh Imam Adya dalam dua kitab beliau, yaitu kitab Al-Muhtarat dan kitab Al-Ahkam. Jadi pendapat Al-Hafidz itu seperti yang dikutip oleh Asy-Syaukani itu dikuatkan oleh Syekh Adya. Nah, dikuatkan. Kemudian aqulu fa fitalkin hilafun fiqhiyun. Kemudian dikatakan, saya berpendapat bahwa di dalam masalah talqin ini ada perbedaan yang sifatnya fiqhiyah. Fahuwa mimma yambaghi ada mutabadulil ingkar. Ada perbedaan secara fikih, maka ini kategori sesuatu yang seyogianya tidak ada saling pengingkaran. Yaitu mimma yambaghi ada mutabadulil ingkari, sesuatu yang terkategori sebaiknya seyogianya tidak ada saling pengingkaran. Bisa nih dengan perihal talqin ini. Bal hatta syadud wa ta'adiya min jarra'ihi. Jadi sebaiknya tidak terjadi pengingkaran yang membawa kepada berlebihan yang itu adalah bagian dari kebodohan. Kemudian tidak membawa kepada ta'adiyah, membawa kepada permusuhan. Membawa permusuhan dari para apa namanya? Yang mendukungnya itu. Nah. Kemudian diberi komentar oleh Al-Hajj Ahmad Subki Masyhadi, ziyadatun minal fakir, tambahan dari al-fakir Kiai Masyhadi. Wa an Damrata ibni Hubaib radhiyallahu anhu ahadat tabi'in qal, dari Damrah bin Hubaib, salah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah kalangan yang menjumpai masa sahabat tetapi tidak menjumpai masa Rasulullah. Ini termasuk kalangan kedua, generasi kedua. Generasi pertama, komunitas pertama adalah komunitas sahabat yang para beliau ini adalah menjaga hadis ya, menjaga hadis, menjaga Al-Quran. Jadi tinggalannya Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu dijaga oleh para sahabat.
Kemudian estafet berikutnya beralih kepada komunitas kedua, itu komunitas tabi'in. Nah, Damrah bin Hubaib ini salah satu tabi'in. Damrah bin Hubaib berkata begini, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu. Para generasi tabi'in yastahibuna itu menyukai idza suwiya 'alal mayyit, ketika mayit sudah diratakan, qabruhu kuburannya, ketika kuburan mayit sudah diratakan, wang sorofan nasu anhu, kemudian manusia sudah buyaran, sudah beralih, sudah buyar, ayyuqala inda qabrihi, disunahkan dikatakan di samping kuburannya mayit ini, ya fulan, wahai fulan, qul, katakanlah wahai fulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, salasa marratin, 3 kali. Jadi ini tradisi masyarakat tabi'in, kata Damrah bin Hubaib, bahwa ketika mayit sudah diratakan kuburannya, kemudian manusia sudah beralih, maka hendaknya dikatakan setelah disempurnakan pendemannya itu ya, itu wahai fulan, ucapkanlah qul huwallahu ahad, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. Nah, kemudian lanjutnya, ya fulan, wahai fulan, qul rabbiyallahu, katakanlah rabbiyallahu, Tuhanku adalah Allah, wa dinil islamu, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Riwayat ini disampaikan oleh rawahu Sa'id ibnu Mansur, disampaikan oleh Sa'id ibnu Mansur mauqufan, sebagai yang berketerusan pada masa tabi'in. Walid Tabarani nahu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawalan, dan kemudian dikuatkan juga ada hadis yang tentang talqin, itu ada riwayat dari Imam At-Tabarani, Al-Hafidz At-Tabarani. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Ada dari Al-Hafidz At-Tabarani yang serupa dari hadis Abi Umamah marfu'an. Nah, ini marfu'an berarti hadisnya itu disandarkan kepada Rasulullah SAW mutawalan, secara panjang lebar. Jadi para pemirsa fansbackkiaiku.com, ini adalah masalah yang ketiga, itu tentang talqin. Nah, tentang talqin. Kalau masalah yang pertama kemarin kita membahas tentang bolehnya memberi hadiah bacaan Al-Quran, dan bolehnya sedekah kepada mayit, dan itu sampai. Kemudian masalah yang kedua kita membahas tentang sholat qobliyah Jumat. Dan yang sekarang ini adalah kita membahas tentang talqin. Dan pekan depan insya Allah hari Sabtu, semoga tidak ada halangan, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, itu tentang taraweh. Dan ini menghabiskan banyak halaman. Nah, ini tentang taraweh. Taraweh itu apakah 20, apakah 8, ataukah bagaimana. Nah, saya kira itu para pemirsa kiaiku.com, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.